kitabnya namanya Tanbihul Ghafilin. Yang mengarang adalah Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Beliau ahli fikih, ahli tauhid juga. Ya mudah-mudahan ntar kalau kalian udah gede bisa ngaji sekitabnya segini. Karena masih kecil, kalau Ustadz kasih segini dulu, ya kan? Baik gak? Baik. Pilih mana yang ini apa yang ini? Terima saja yang ada. Ya ntar kalau udah gede kita belajar yang ini. Ini udah Pak Ustadz jilid, tapi kalau bisa nanti dikasih plastik. Itu kan belum ada plastiknya kan, baru sampul belakang sama staples. Kalau bisa nanti kalian kasih sampul plastik. Beli aja gope ke 1.000 paling. Maksudnya biar awet, biar nggak robek. Dah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Babu fadli talabil ilmi. Bab yang menerangkan keutamaan menuntut atau mencari ilmu. Bab yang menerangkan tentang fadilah atau tentang keutamaan. Fadilah itu keutamaan. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Enakan mencari ilmu apa menuntut ilmu, Mas Dami? Menuntut ilmu. Enakan menuntut ilmu. Bahasanya apa Kamanda? Enakan menuntut ilmu apa mencari ilmu? Habis kalau menuntut ilmu suka ada orang yang protes. Kok Pak Ustadz menuntut ilmu? Emang ilmu salah apaan dituntut? Iya makanya. Jadi menuntut apa mencari? Kan ilmu nggak salah kan? Kenapa dituntut? Kalau dicari emang ilmu hilang? Ya hilang, ngapain dicari? Nih kalian akan tergeleng-geleng lah, tergodek-godek. Qala berkata, ingat-ingat kalau qala itu berkata. Qala berkata, siapa? Singkatannya apa? Valid. Makanya kalau udah hafal singkatan udah enak, nggak usah ditulis siapa. Siapa? Seret. Siapa yang berkata? Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Nah ini pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini ya, yaitu Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Samarkand itu apa tuh? India sana. Rahimallahu ta'ala. Hadatsana, menceritakan kepada kami. Siapa? Al-Faqih Abu Ja'far. Hadatsana, menceritakan kepada kami. Sama ya, sama yang di depan. Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Waraq. Hadatsana, menceritakan kepada kami, sama yang di atas. Khosnam bin Ismail bin Ibni Abi Bakrin As-Sufi. Hadatsana, menceritakan kepada kami Al-Qasim Muhammad bin Al-Mahli. Muhammad ibnu Mahli kalau ditulisin, kalau pakai bin ya bin sama aja. Muhammad ibnil Mahli an Abdillah, dari Abdullah. An Abdillah, dari Abdullah bin Dawud. An Asim, dari Asim bin Roja. An Dawud, dari Dawud bin Jamil. An Kasir, dari Kasir bin Qais. Jadi kalau hadis yang bagus itu dia berurutan. Misal ibarat orang ngomong, misalnya Pak Ustadz ngomong sama Mas Dani, Mas Dani ngomong sama Mas Adit, Mas Adit ngomong sama Bang Patir, Bang Patir ngomong sama Ori, Ori ngomong sama Kinan, Kinan ngomong sama Kia.
Ya, apa yang dikata Pak Ustadz? Masuk 4:30, misalnya gitu ya. Nah terus Nabila nanya sama Kia, kan yang terakhir Kia, kemarin kata Pak Ustadz apa? Kata Pak Ustadz masuk ngaji selama Ramadan 4:30. Kita bisa tahu Kia itu benar dari mana? Ketika ditanya sama Nabila, kok kamu bisa tahu 4:30? Kamu dapatnya dari mana? Aku dikasih tahu sama Kinan dikasih tahu sama Kori dikasih tahu sama Patir dikasih tahu sama Adit dikasih tahu sama Mas Dani. Nah itu namanya sanad, rantai yang tidak terputus. Tapi kalau misalnya Nabila nanya, Kia kamu tahu dari mana? Ya dari orang. Nah berarti nggak jelas kan? Nah itu dalam hadis namanya doif. Pernah dengar ya istilah hadis doif ya? Nah jadi nggak jelas periwayatnya siapa, lemah. Nanti kalian akan belajar tentang hadis doif, hadis soheh. Ya, kalau Kamanda udah belajar tuh yang haji malam minggu. Qala berkata, kuntu dahulu aku itu jalisan pernah duduk ma'a Abi Darda bersama sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi walaupun tulisannya Abi Darda, tapi kalau diartiin nama aslinya Abu ya. Sama seperti Abi Bakrin. Nah, nama aslinya ya Abu Bakar. Ya. Fi masjidin Dimasyikin, di masjid Damaskus. Damaskus itu Suriah, ya. Suriah. Kalau zaman dulu namanya Syria, kalau sekarang namanya Suriah. Masjid Damaskus. Dulu saya pernah duduk sama salah satu sahabat Nabi yang namanya sahabat Abu Darda. Gimana duduknya? Waktu lagi di Masjid Damaskus. Fa'atahu maka mendatangi dia. Siapa? Rajulun seseorang. Faqala lalu berkata, si orang ini bilang, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ji'tuka, datang saya padamu, atau saya datang padamu juga boleh, min Madinati Rasulillah, dari kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi hadisin, terkait hadis, fi hadisin terkait hadis, balighni, yang sampai kepadaku, annaka sesungguhnya engkau itu hadas tahu menceritakan kamu akan hadis, menceritakan kamu hadis tersebut, maksudnya gitu. Sahabat Abu Darda menceritakan atau membawa sebuah hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an Rasulillah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka berkata sahabat Abu Darda, sahabat Abu Darda bilang lahu kepada seseorang tadi, seorang rojul tadi, ya, seorang laki-laki tadi, ma ji'ta li tijaratin, tidakkah datangnya kamu untuk mendapatkannya, atau untuk berdagang, maksudnya gitu. Jangan-jangan kamu datang ke sini cuma pengen dagang jauh-jauh dari Madinah. Tidakkah kamu datang untuk berdagang, wala li hajatin, dan tanpa adanya hajat atau keinginan. Hajat itu keinginan. Wala ji'ta, dan tidaklah datang kamu, illa kecuali lihada, untuk hadis ini. Qala berkata seseorang yang tadi, ma ji'tu,
tidaklah aku datang illa lihada, kecuali untuk hadis ini. Oh enggak, saya bener, maksudnya gitu. Saya datang kemari pengen dapat hadis dari kamu. Enggak, saya enggak mencari apapun, saya enggak dagang kok, saya enggak hajat apa-apa kok, enggak, bener deh. Saya cuman pengen tahu hadis dari Nabi yang kamu punya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu, kalau kalian belajar itu harus langsung sama orang yang bawa ilmunya. Ya, sama seperti ini. Jadi dulu kalau mau belajar hadis itu kalian nggak bisa dapat dari buku kayak begini, nggak bisa. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada kertas. Kertas ada tapi segede triplek. Mau bawa kertas triplek begitu. Iya. Jadinya kalau zaman dulu orang kalau mau belajar, mau bisa baca Quran, itu datang sama kepada orang yang hafal Quran. Misalnya Adit pengen belajar nih, Pak Ustadz, saya pengen belajar Quran, dia udah datang. Nggak punya Quran, orang belum ada kertasnya. Datang modal dengkul doang. Ayo Dit, ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar Mas Adit ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Gitu. Sampai apa? Nanti kalau udah hafal baru boleh pulang. Besok Sipa datang, Pak Ustadz ajarin baca Quran. Ya baca sini. Baca Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Sipa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Gitu. Gak ada Quran zaman dulu. Sekarang kalian enak, udah ada Quran. Tinggal baca, datang ke Pak Ustadz. Enakan mana coba? Sekarang apa zaman dulu? Udah ada Quran aja masih males ngajinya. Eki ya? Nah, zaman dulu tuh orang datang tuh nggak bawa apa-apa, ya orang kagak punya kertas, nggak punya apa. Belum ada fasilitasnya, mereka datang harus ngapalin. Nggak boleh pulang. Kalau belum hafal nggak boleh pulang. Mau nggak digituin? Nih 3 baris aja. Ya. Coba 3 baris dihafalin, yang nggak hafal nggak boleh pulang. Mau nggak? Langsung nggak mau aja. Sampai segitunya tuh. Ya. Sekarang kita udah enak, kertas sudah gampang, ya enggak? Pulpen ada, pensil ada, itu aja masih minjem sama Ustaz. Ini teh, iya. Oh, zaman dulu pensil belum ada, susah, pakai tinta. Tintanya dari mana? Dari sari buah. Iya, kan ada tuh buah yang kagak hilang-hilang kalau itu, dibikin tinta dari buah saga, dari buah naga, diperes. Iya, jadi tinta. Orang kagak ada, dulu belum ada tinta, belum ada pulpen. Pabrik di mana? Belum ada pabriknya. Jangankan zaman Nabi Muhammad, zaman dulu kerajaan aja belum ada. Zaman kerajaan, pernah nggak kalian lihat film kerajaan? Nulisnya pakai apa? Pakai bulu. Nah, lihat. Ya kan, pakai bulu burung tuh, sampai bulu ayam, sampai bulunya kaifa. Kan ditempelin kan pakai tinta kan? Oh, ditulis. Kertasnya pakai apa? Pakai daun. Pengumuman dari raja. Pernah nggak lihat film untuk raja? Nggak ada kertas kayak gini, nggak ada. Sekarang kalian udah enak. Zaman Pak Ustadz aja dulu masih susah, belum ada lampu begini, masih pakai lampu apa tuh? Semprong. Iya, pakai, tau gak lampu semprong? Yang kalau ditiup ngembul. Yang kayak suka dipakai buat apa? Kalau yang di tukang nasi goreng kan yang di kompak tuh. Nah, iya, kalau zaman dulu masih pakai petromak tuh semprong. Masih pakai minyak. Itu ngajinya dulu masih pakai gituan. Kalau nggak hafal suruh diri. Kalau bercanda ditimpuk penghapus. Pak Ustadz nggak pernah nimpuk kalian pakai penghapus kan? Paling nyubit. Ya kan, nyubit aja malah seneng. Aduh enak gitu. Iya, kalau zaman dulu wah. Ya jadi zaman dulu orang kalau nyari hadis aja sampai datang ke orang yang punya hadis. Pengen bisa belajar ilmu Quran, datang sama orang yang hafal Quran. Oh, zaman dulu begitu. Karena kenapa? Karena belum ada buku, belum ada tulisan. Nah, makanya orang ini datang jauh-jauh menemui sahabat Abu Darda untuk mendapatkan satu hadis. Bayangin, dari Damaskus ya
ke Masjid Nabawi tuh, nama Madinah itu kalau jalan kaki atau naik onta kurang lebih 4 bulan untuk dapat satu ilmu doang. Kalian kalau usah ajarin ikhfa, iqlab, izhar, idgham, alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, ya kan, kalimah isim, mufrad, tasniyah, jamak, gratis. Enggak, zaman sekarang. Zaman dulu pengen dapat satu ilmu doang itu jalannya sampai 4 bulan. Bayangin. Sekarang kalian tinggal datang doang ke rumah, ngesot dia nyampe. Ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang males gak? Oh, ada setan ya kan, udah Din, gak usah ngaji Din, sini aja Din, main burung. Terus ada setannya tuh. Nabila lagi ngegelor dan apa ya, ngapain lah? Pakai pinter-pinter amat ngaji, nah udah tiduran aja di sini. Kori udah main HP aja, itu setan itu. Ya, hati-hati. Masa kalah kita sama orang zaman dulu? Orang zaman dulu ngedapetin satu ilmu aja di jalan sampai berbulan-bulan untuk dapat satu ilmu. Qala, maka berkata Abu Darda, ini sesungguhnya aku, sami itu mendengar aku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul. Apa kata Nabi? Man, siapa orang? Man, adapun siapa orang, salaka yang melewati, torikon akan suatu jalan, ya telubu mencari dia, bihi pada jalan tersebut. Ada orang yang melewati suatu jalan. Ngapain tuh orang lewatin jalan itu? Bukannya mancing, bukannya ngerjain orang, bukannya nyusahin orang, bukan main bola, bukan ngajak bolos, tapi ilman, untuk menuntut ilmu. Siapa orang yang dia melewati satu jalan untuk mencari ilmu, sahala, maka akan memudahkan. Siapa yang memudahkan? Allah. Allah akan memudahkan lahu, padanya, torikon, mendapat jalan, min turukil jannati, dari berbagai jalan menuju surga. Torikon itu mufrad, turuk itu jamak taksir. Dari berbagai jalan menuju surga. Jadi apa kalau diterjemahin? Barang siapa atau siapa orang yang dia melewati satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kalian jalan dari rumah kemari, itu sama aja sebetulnya lagi nyari jalan menuju surga. Iya, Mas Dani walaupun cuma loncat doang, seret gitu, itu sama aja lagi loncat menuju surga. Tapi kalau jalan dari rumah bolos ngaji, nah, berarti jalan menuju Adit gak ngomong lagi. Ya. Bahkan tidak sampai di situ. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu la tudau, membentangkan, malaikat membentangkan ajnihatahu, akan sayap-sayapnya. Malaikat akan membentangkan sayapnya. Buat siapa? Buat orang yang bolos? Bukan. Litolibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Untuk orang yang mencari ilmu, ridon, dengan ridho, bima, dengan perkara, yasna'u, yang dilakukannya. Malaikat itu sayapnya aja
sayap kanannya doang aja itu bainal masyriq wal maghrib. Kalau diukur panjangnya itu dari timur ke barat. Itu baru satu sayap. Kalau dua sayap berarti 2 kali timur barat. Itu satu malaikat tuh gedenya segitu. Nah kalau orang mencari ilmu, dia jalan dari rumah niat mencari ilmu, maka malaikat menaungi dirinya dengan sayapnya. Kalau orang tersebut ridho, orang tersebut rela dia belajar. Jadi kalau belajar, kalau ngaji jangan ngegeru tuh. Inan ngaji, dibilang sama ibu. Iya mah, ya bu. Kia ngaji, ya bu, ya mah gitu. Adit ngaji, ya bu, ya mah gitu. Rizky ngaji mau disinggung. Gak boleh kayak gitu. Ya dong ngaji, masih jam berapa sih bun? Jalan ngegerutu, ngaji mulu. Itu namanya nggak ridho. Tapi kalau disuruh ngaji, Jiko ngaji siap mah berangkat 86. Seret loncat. Langsung jalan lupa pakai celana. Nah, itu kalau ridho kayak gitu maka dinaungin sama malaikat. Artinya apa dinaungin sama malaikat? Didoain sama malaikat. Ya Allah, ini Naila lagi ngaji, ya Allah berikan dia kesehatan ya Allah. Ya Allah, ini Windy lagi ngaji, berikan dia kepintaran ya Allah. Oh Nabila lagi ngaji, ya Allah mudahkan segala urusan dia. Ini Kaifa lagi ngaji, ya Allah kabulkan hajat dia. Didoain sama malaikat. Rugi nggak kalau ngaji berarti? Oke, rugi kalau nggak ngaji itu rugi. Ya sekarang orang kebanyakan maaf ngebela-belain les, ngebela-belain kursus. Bukan Pak Ustadz gak setuju, kalian itu udah kebanyakan kemakan pelajaran umum. Lah ngaji cuma sejam 2 jam, masih aja nggak ngaji juga bolos, ngerjain les, kursus, tugas kelompok. Pak Ustadz nggak bisa ngelarang sebab itu kan pilihan kalian ya, pilihan orang tua kalian. Tapi sejujurnya, ini Pak Ustadz jujur nih, sejujurnya kalau kalian les nggak ngaji itu Pak Ustadz sedih sebetulnya, kasihan. Apaan sih yang mau dicari kursus? Les agak pinter-pinter juga, iya kan? Tapi kalau kalian belajar agama, pahalanya udah pasti, akhlaknya udah pasti. Kalian les silakan, tapi kalau bisa tuh jangan sampai ngambil waktu jam ngaji, maksudnya gitu loh. Les, kerja kelompok, kalau bisa jangan ngambil waktu jam ngaji, sebab ngaji kalian itu cuma sejam, nih 4:30 sampai 5:30, jam 6 selesai, sejam setengah. Masa gitu aja masih dikalahin sih sama kerja kelompok, sama les. Emang kurang sekolah dari pagi sampai siang kurang? Pak Ustadz nggak bisa ngelarang ya, sebab itu kan pilihan kalian. Pak Ustadz bukan kayak guru sekolah, nanti keluar nggak bisa. Pak Ustadz paling bisa ngeluarin kalau 2 minggu nggak masuk keluar. Tapi kalau urusan kerja kelompok, les itu urusan kalian. Pak Ustadz nggak bisa ngelarang. Tapi sebetulnya jujur sedih. Pak Ustadz tuh sedih kalau kalian nggak masuk tuh sedih. Les dibela-belain sampai bayar 200.000, 300.000. Belum tentu juga nanti udah lulus jadi bos, jadi itu belum tentu juga. Ya kan? Banyak orang yang ya dari kecilnya les bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Udah lulus sekolah ya biasa-biasa aja, jadi kuli, jadi kerja di pabrik, kagak jadi bos, biasa aja. Ya itu nasib, memang nasib seperti itu. Tapi kalau agama kalian belajar, itu kalian akan pakai sampai mati. Kalau kalian belajar agama, itu kalian pakai sampai mati. Contoh ya, kalian belajar kuadrat, yang udah kelas 5, kelas 6, desimal. Ya kan, yang SMP udah belajar sinus, kosinus, tangen. Tahu belajar nggak tuh? Belum ya? SMP, SMA tuh belajar sinus, kosinus, tangen. Itu paling kepake kalau kamu sekolah doang. Nanti kalau kamu kerja misalnya, kerja di pabrik, operator produksi, ya kan, bikin misalnya kayak ini speaker, itu nggak kepake lagi pelajarannya tuh. Kepake nggak? Nggak kepake. Kecuali kalian jadi arsitek. Kalau jadi arsitek kepake tuh sinus berapa, kosinusnya berapa, itu kepake.
Tapi kalau kalian jadi buruh pabrik, kalian kerja di kantor, bagian administrasi ngetik, nggak kepake kuadrat desimal yang kalian pelajari itu nggak kepake. Kepake nggak? Nggak kepake. Tapi kalau belajar agama, kalian belajar sholat, kalian jadi insinyur tetap kepake sholatnya. Mau jadi dokter tetap kepake sholatnya. Mau jadi bidan tetap kepake sholatnya. Mau jadi guru tetap kepake sholatnya. Mau jadi tukang beling tetap kepake sholatnya. Nah iya kan? Tukang beling sholat juga kan? Kalian belajar ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Mau jadi dokter tetap kepake. Kalau kamu baca Quran bacanya kayak begitu juga. Wah ini kata Pak Ustadz dulu ikhfa nih. Kalian jadi bidan. Wah ini kata Pak Ustadz izhar nih. Kalian jadi direktur. Wah ini kata Pak Ustadz iqlab nih. Tetap kepake. Nah itu ya buat orang yang mencari ilmu. Bahkan tidak sampai di situ. Wa innal alima, dan sesungguhnya bagi orang yang berilmu itu yastaghfiru, memohonkan ampun, lahu baginya. Siapa yang memintakan ampun? Kullu man, setiap makhluk, fis samawati, yang ada di langit. Uluman, setiap makhluk fis samawati, yang ada di langit. Waman, dan makhluk fil ardi, di bumi. Bahkan wal hitani, sampai ikan-ikan. Fil jawfil ma'i, di tengah lautan. Sesungguhnya orang yang berilmu, dia dimintakan ampun sama penghuni langit. Bisa ngitung nggak penghuni langit? Bisa berapa? Nggak kehitung penghuni langit, penghuni bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bisa nggak ngitung ikan di lautan? Jangankan di lautan, di pasar aja nggak bisa ngitung itu. Ya enggak? Itu dimintain ampun itu. Ya Allah ampunilah Kak Nabila, ya Allah ampunilah Kak Kori, ya Allah ampunilah Kak Wiwit. Dimintain ampun. Luar biasa. Makanya rugi kalau nggak ngaji, itu rugi. Bahkan tidak sampai di situ. Wa innal fadla, dan sesungguhnya kelebihannya orang yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaannya bulan purnama, bulan malam purnama, ala sairil kawakibi, dibandingkan sekalian bintang-bintang. Bahkan kalau orang alim, orang yang berilmu, dibandingin sama orang yang ahli ibadah. Ini ada orang yang berilmu, dibandingin sama orang ahli ibadah. Sholat, tapi sholatnya kagak punya ilmu. Baca Quran, tapi nggak punya ilmu, nggak tahu ikhfa, nggak tahu idgham, baca Quran. Maka itu bandingannya seperti bulan purnama dengan bintang. Orang yang berilmu itu seperti bulan purnama. Sementara orang yang cuma ibadah nggak pakai ilmu, baca Quran tapi salah, sholat tapi salah, itu seperti bintang. Lebih besar mana cahaya bintang apa cahaya bulan purnama? Ya bulan purnama. Wa innal ulama, dan sesungguhnya ulama, sesungguhnya para orang yang berilmu. Ulama itu orang yang berilmu. Nah ini yang sering kali kalian dengar nih. Sesungguhnya orang yang berilmu, sesungguhnya para ulama,
itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Pernah kan dengar ya? Ulama adalah pewaris para nabi. Iya, nabi kan nggak ada. Berarti yang mewarisin adalah ulama, kiai, ustadz, aba-abaib. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarisu, tidak mewariskan dirhaman, akan dirham, wala dinaron, dan tidak juga dinar. Maksudnya tidak mewariskan harta. Nabi gak mewariskan dirham, gak mewariskan dinar, gak mewarisin harta. Wa inna mawarasu, hanya saja warisan mereka al ilma, ilmu pengetahuan. Tapi yang diwariskan adalah ilmu pengetahuan. Paman, maka siapa orang akhodahu, yang mengambilnya, faqad akhodahu, maka sungguh mengambil pula dia, bihauzin, dengan bagian, wafirin, yang banyak. Nabi nggak ngewarisin harta, tapi cuma ngewarisin ilmu. Maka siapa orang yang dia mengambilnya, maksudnya mengambil ilmu, sungguh dia itu mengambil bagian yang banyak. Kenapa? Karena syarat amal itu harus pakai ilmu. Kalian sholat itu bisa berpahala kalau pakai ilmu. Kalau cuma sah doang biasa, tapi gak bisa berpahala kalau nggak pakai ilmu. Dan sekarang kalau sholat maghribnya 4 rakaat, dapat pahala nggak? Baca Quran, kalau dia punya ilmu, wah ini bacaannya dunia. Oh ini bacaannya sinwanun. Oh ini bacanya bismillah. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, bacaan bismillah, bismillah, al-fatihah, al-fatihah. Karena dia nggak punya ilmu. Maksudnya gitu, paham maksudnya? Ya banyak, kalau orang nggak punya ilmu, otomatis apa yang dilakukannya cenderung salah. Tapi kalau dia punya ilmu, pasti bisa benar. Kalau orang punya ilmu disuruh jadi imam, ya santai aja. Ya tuh jadi imam, oh siap. Baca Fatihah. Karena dia tahu jadi imam bacanya di jahar, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Waladdallin, amin, kan gitu. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, bacanya pelan. Itu kalau ngerti ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya kebalik. Bulan maghrib isya jadi imam pelan. Bulan zuhur, asar kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena nggak tahu ilmu. Jadi benar apa jadi salah sholatnya? Ada orang lagi sholat, tapi sholat baca Fatihah kan baca surat. Dihafal surat tuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Enak gak? Karena punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, baca kuliah aja balik-balik. Wala abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abatum. Maka
di belakang masih tahu lakum, lakum. Maksudnya biar selesai. Akhirnya lakum, kenceng lakum. Akhirnya ya karena dia nggak punya ilmu. Lakum dinukum walad dolin. Amin lagi deh. Kenapa? Karena nggak punya. Kalau punya ilmu, gampang sholat gampang, baca Quran gampang, ya. Sedekah gampang, kagak bakal pelit. Ngaji gampang, udah tahu soalnya kok. Kata Bosan kalau ngaji fadilahnya, keutamaannya tuh saya didoain malaikat. Oh berarti saya sedang menyiapkan jalan menuju surga. Akhirnya langsung semangat. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, malam. Dikit lagi sambil nunggu hujan. Allah berkata lagi beliau, ada sana menceritakan kami. Siapa yang menceritakan? Al-Faqih Abu Ja'far, nama orang ya. Al-Faqih Abu Ja'far hadasana menceritakan kami. Abu Bakrin Ahmad bin Muhammad bin Syarif hadasana menceritakan kami. Ibrahim bin Abdillah an Ja'far dari Ja'far bin Auf, an Abil Amis dari Abu Amis, Anil Qasim dari Qasim. Qala berkata beliau, qala berkata siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Manhumani, ada dua kerakusan, tasniah ya. Manhumun mufrad, manhumani tasniah, dua artinya. Manhumun rakus satu, manhumani dua kerakusan. Ada dua kerakusan, la yasba'ani, yang tidak membosankan. Ada dua kerakusan yang tidak membosankan keduanya. Apa saja itu? Yakni atau yaitu singkatannya badal, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang pertama yang tidak membosankan adalah mencari ilmu. Yang kedua, wa talabud dunya, dan mencari harta dunia. Nyari duit, tak bosan orang. Sakit tadi masih kerja, sakit masih dagang, masih nyari duit. Kalau untuk kalian yang belum kerja, ya udah mencari kesenangan. Kesenangan apa anak kecil? Main. Kalau main kagak ada capeknya, kagak ada bosennya. Tapi kalau ngaji, wahuma adapun keduanya, itulah yastawiyani, tidaklah sama. Orang yang rakus terhadap ilmu itu nggak sama orang yang rakus terhadap harta dunia, nggak sama. Walaupun sama-sama rakus, tapi beda. Apa bedanya? Ama thalabul ilmi, adapun bagi orang yang mencari ilmu itu fayazdadu, mendapat tambahan ridho minar rahmani, dari Allah. Allah yang punya sifat ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Kalau orang mencari ilmu maka akan bertambah dan bertambah terus ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang dari dunia, wa amma talabud dunya, sedangkan adapun bagi orang yang mencari harta
yazdadu maka mendapat tambahan fituhyani pada kesesatan. Udah dapatnya kesesatan aja tuh buat orang yang cuma nyari duit. Sumakoro'a kemudian beliau membaca innama yakhsyallah hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi daripada hambanya, dari berbagai hambanya atau para hambanya itu al ulama'u para ulama. Ulama di sini bukan ulama itu ya, maksudnya orang yang berilmu. Terus beliau bilang, ambil firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang paling takut kepada Allah yaitu adalah para ulama. Kenapa? Karena ulama itu orang yang berilmu itu dia punya ilmu, dia namanya ilmu, ngerti, dia hati-hati. Mau bohongin orang takut. Kenapa? Karena tahu dosanya ngebohongin orang. Mau makan makanan haram takut. Kenapa? Karena tahu dosanya makan makanan haram. Tapi kalau orang gak berilmu, ngebohongin orang senang, ngejelekin orang senang, gangguin orang senang, fitnah orang senang, korupsi senang. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Quran surat Fatir ayat 28. Nanti yang dalam kurung ya. Quran surat Fatir ayat 28. Wa qara'a dan membaca juga. Kala ketahuilah innal insana sesungguhnya manusia dalam keadaan katanya alif melampaui batas. Aro'ahu karena dia melihat istaghna merasa cukup. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus tagna inna ila rabbikar ruj'a. Terus ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Udah ada seterusnya. Nah itu orang kalau merasa istagna, merasa cukup, merasa hebat, merasa berlebihan, maka otomatis semua yang dia lakukan biasanya salah. Kenapa salah? Karena gegabah. Orang kalau udah sok itu gegabah. Ya, misalnya dia udah merasa, gue udah biasa jalan nyebrang kagak lihat-lihat. Gak ada mobil kok, gak ada motor kok, main nyebrang aja. Gegabah kan? Nah justru ketika gegabah itu dia malah punya kesempatan, potensi malah ketabrak. Maksudnya. Tapi kalau orang punya ilmu dia hati-hati. Namanya jalanan, ya kan? Mau ada mobil ke, mau ada motor ke, mau nggak ada mobil ke, mau nggak ada motor ke, namanya nyebrang harus hati-hati. Karena dia punya ilmunya. Paham maksudnya ya? Tapi kalau orang nggak punya ilmunya, wah sepi ini, wah akan nengok-nengok jalan aja. Wow. Kan? Iya. Tapi kalau orang punya ilmu, bagus dia melakukan ibadahnya, bagus dia dalam sosialisasi, bagus dia berteman dan sebagainya. Intinya makin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan makin mudah menjalani kehidupan.